Selamat datang Bapak Deddy Kurniawan. Hari ini kita ada kedatangan dari salah satu host dari podcast Dewiku ya Pak. Boleh mungkin sedikit cerita-cerita tentang podcast Bapak, perannya Bapak di situ sebagai apa, dan mungkin misi dari podcast Bapak itu apa? Oke, sebelumnya saya boleh koreksi nggak nih? Ya, Bukan boleh. koreksi sih sebenarnya, karena nickname saya kalau di Bali lebih banyak dipanggil sama Deka. Oh, Deka. Pemirsa, jadi tidak ada yang kenal Deddy Kurniawan. Oh. Kecuali kamu, karena kamu adalah mahasiswaku. Jadi ya kebetulan saya jadi host dari podcast yang namanya Dewiku, ya singkatan dari Desa Wisata Hijauku. Nah, misi dari podcast kita itu adalah mempromosikan ya pengembangan desa wisata di Bali khususnya yang hijau. Tapi tidak semata-mata di Bali. Oh. Karena kita punya podcast juga didukung oleh Asosiasi Desa Wisata Hijau se-Indonesia. Oh. Nah, itu kira-kira apa yang kita jadikan misi di dalam membuat podcast kita. Paham. Ya. Dan kebetulan banget nih kita melakukan podcast ini dikarenakan kita memiliki tugas dari salah satu mata kuliah kita, itu Pancasila, ya kan. Dan kami membawakan podcast ini dengan tujuan untuk mengenalkan mungkin kepada para audiens, para orang-orang penonton, yang para pendengar juga, tentang kita mau kasih awareness tentang bagaimana sih kondisi Bali saat ini. Oke. Dan Bali yang dikenal sebagai salah satu tempat tujuan pariwisata yang besar di Indonesia, betul kan Pak? Dan kita pengen kasih sedikit awareness nih, kondisinya sekarang itu seperti apa sih? Mungkin dampak-dampak positif, dampak negatif, yang kekurangan-kekurangan yang sedang kita alamin apa, begitu. Oke, mungkin perlu diperjelas dulu nih awareness-nya tentang apa? Nah, kira-kira? kita mungkin awareness tentang pariwisata, mungkin beberapa sempat mendengarkan tentang takutnya adanya overtourism di Bali mungkin, seperti itu. Oke, baik deh. Jadi memang belakangan ini saya dengar ada banyak isu terkait overtourism di Bali ya, karena kelihatannya Bali mulai hidup kembali, mulai bangkit kembali dan mulai ramai kembali ya. Sehingga jalan-jalan terasa sempit, macet, padat gitu ya. Tetapi apakah benar sebenarnya Bali ini mengalami overtourism ya? Kalau menurut saya belum. Belum ya? Ya. Nah, ini saya kebetulan baru aja dapat data ya dari Bali Tourism Board ya. Kita per tahun ini ditargetkan mendapatkan wisman atau wisatawan mancanegara 7 juta ya. Sampai dengan Oktober ya sudah masuk 5.324.577 wisman. Artinya baru 76,07 dari target ya, 76,07% dari target. Nah, saya ingat sekali tuh sebelum COVID ya, kita punya kunjungan wisman di Bali itu adalah yang paling tinggi. Ya, ada sekitar 6.250.000 ya dalam setahun sebelum COVID tuh. Ya, COVID itu dinyatakan sekitar akhir 2019 ya. Oke. Karena itu disebut COVID-19 gitu ya. Betul. Nah, itu sudah mencapai 6.250.000. Ya, jadi masih kalah sebenarnya nih kunjungan yang sekarang yang katanya dibilang overtourism ya, dibanding dulu. Ya, tapi kenapa waktu itu tidak ribut gitu ya? Malah dulu isunya dan bahkan sampai sekarang Matthew ya, isunya adalah bukan overtourism, Namun tetapi oversupply. Oversupply apa? Oversupply kamar hotel. Nah, Matthew kira-kira tahu nggak? Apa tuh? Kita punya kondisi oversupply di Bali ini ada berapa kamar? Total dari seluruh Bali nih? Ya, Wah, kurang tahu saya, Pak. Kurang tahu saya, Pak. Ada sekitar 146.000 waktu zaman COVID-19 itu. Ya, 146.000 kamar kosong. Nah, kalau kayak begitu, overtourism nggak? Enggak dong. Enggak. Ya. Tapi, pada kemana itu? Iya. Wisman, Betul. ya. Wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Kok di kota pada nggak ada? Gitu. Ya. Kamar hotel ternyata kosong. Ya.
Nah, itu yang kemudian menjadi latar belakang penelitian saya waktu itu. Ya. Nah, kira-kira Matthew tahu nggak kenapa sekarang Wisman lebih suka ke pedesaan? Kenapa tuh, Pak? Nah, penelitian saya menunjukkan ada 2 alasan. Yang pertama, karena dia mau mencari otentisitas Bali. Ya. Make sense. Jadi kalau di kota, di Bali, ya di Kuta, ya atau di Sanur lah gitu ya, atau di Seminyak lah, ya atau di Kerobokan sama aja kayak di Thailand tuh, Iya. gitu ya, sama aja kayak di Hawaii itu, Betul. gitu ya. Dan Jadi juga- tidak ada lagi kekhususan Bali. Iya. Itu yang pertama. Culture Ya. Bali ya berarti ya. Betul. Terus yang kedua, kelihatannya ada motif ekonomi ya dari para Wisman itu. Kenapa? Karena ternyata homestay jauh lebih murah. Iya, jauh. Sehingga mereka bisa stay di sini lebih panjang Iya, benar, dengan uang yang sama. Nah, itulah kira-kira 2 alasan kenapa Wisman sekarang orientasinya lebih ke Bali. Nah, di samping itu juga ada additional finding dari riset saya yang menyatakan bahwa sudah ada terjadi pergeseran nih sekarang, ya. Orang ke Bali dulu melihat budaya. Ya. Nah, sekarang orang ke Bali menurut TripAdvisor ya juga mau melihat alamnya Bali. Ya. Jadi alamnya Bali itu nature-nya tuh unik ya. gitu ya. Betul. Jadi sekarang alasan Wisman itu kalau 10 tahun lalu semata-mata hanya budaya. Ya, kalau sekarang budaya dan alam. Atau kalau dalam istilah arsitektur, karena latar belakang saya arsitektur, kadang-kadang disebut juga saujana bahasa Indonesianya, ya. Atau kalau dalam bahasa kerennya cultural landscape. Cultural dan landscape. Iya, ya. iya. Nah, sekarang itu ternyata yang menjadi 3 faktor itu yang menjadi pemicu kenapa Wisman sekarang hilang lebih banyak ada di rural ya, dan meninggalkan kamar-kamar hotel di perkotaan. Di urban gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya isu yang perlu diperhatikan bukan soal overtourismnya, tetapi lebih kepada manajemen perkotaan dan infrastrukturnya. Yang bahwa memang di Bali ini kurang gitu ya, pembangunan infrastrukturnya kurang, public transportnya kurang, ya, sehingga kalau mau kemana-mana mau nggak mau ya nyewa mobil atau mobil pribadi gitu ya, sehingga akhirnya jadi padat. Ya, padahal kita tahu sendiri jalan-jalan di Bali sempit-sempit gitu ya, paling ya cuma bypass, sunset yang besar-besar. Iya. Tapi kalau udah masuk ke dalam kotanya ya kecil-kecil semua. Betul. Nah, sehingga ke sana jadi sumpek, jadi overtourism. Benar. Gitu. Katanya kayak rame, padat seperti itu ya. Iya. Di luarnya. Udah gitu tropis lagi kita. Iya. Tambah lagi deh. Nah, iya, benar. Jadi itu sebenarnya kalau yang saya lihat ya, yang sebenarnya terjadi di Bali. Oke, itu aja kira-kira. Iya, berarti sebenarnya ini yang kita alami di Bali sekarang itu belum nowhere near namanya overtourism ya Pak? Belum, menurut saya. Belum ya. Nah, saya ada juga yang perlu saya share nih ya. Tadi kan saya udah bilang, kita sekarang baru 5.300.000 something. Betul. Ya. Satu Bali. Ya. Atau taruhlah 7 juta tercapai target kita tahun ini. Ya. 7 juta setahun per satu pulau. Ya. Tapi kamu tahu nggak, ya kalau saya bawaan kuliah kan selalu saya kasih 2 contoh ini. Satu Venice, satu Barcelona. Iya, ya. betul. Ini kota, bukan pulau. Jauh lebih kecil dari dari kota. Ya. Pulau Bali banyak kotanya. Ya, ada Denpasar, ada Tabanan, ada Semarapura, ya, ada Amlapura dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi ini satu kota. Barcelona ada di Spanyol. Ya, Venice ada di Italia. Ya. Itu 1 tahun tahu berapa kira-kira? 10.000. No. Belum pernah dengar? Belum, Pak. 30 juta turis yang datang dalam setahun. Satu kota. Sehingga di sana juga banyak protes. Nah, kalau mereka ngomong overtourism, betul. Ya, karena mereka sangat terganggu dengan kedatangan para Wisman. Ya, sehingga penduduknya yang cuma sekian juta diinvasi sama turis yang puluhan juta, ya. Sama tuh, yang satu 30 juta, yang satunya 35 juta. Perbandingannya jauh lebih banyak turisnya jauh ya. Ketimbang di Bali belum ada apa-apa. Benar. Gitu. Tetapi karena mereka infrastrukturnya bagus, apalagi public transportnya juga bagus gitu, sehingga
masyarakat nggak terlalu merasa itu over tourism. Meskipun belakangan ya setelah sampai mencapai 30-40 juta turis per tahun, masyarakatnya merasa terganggu. Ya, apalagi kemudian Pasti jadi sih. mereka kan pasti mencari penginapan segala macam gitu ya, dan banyak sekali penginapan liar yang dipakai oleh para wisman itu ya demi untuk menekan expenses gitu ya, Pengeluaran ya sewa rentalnya gitu, sewa akomodasinya. akomodasi, betul. Nah kalau itu baru over tourism saya setuju. Ya, oke. Oke sih, berarti ya kurang lebih untuk recap semuanya ini yang terjadi di Bali itu belum sampai over tourism, tapi kekurangannya manajemen dari infrastruktur kita Manajemen perkotaannya. untuk manajemen perkotaannya ya Pak ya, berarti ya. Dan mungkin apa nih Pak solusinya, apa yang bisa kita lakukan biar tidak terasa seperti padat ini, karena seperti yang Bapak bilang ini aja kita baru sampai ke target gitu loh. Jadi belum mencakup namanya over tourism. Iya, betul. Jadi kayak apa yang bisa dilakukan nih Pak untuk agar tidak terlihat seperti over tourism ini? Yang pasti ya tadi, karena kita udah tahu penyakitnya lebih banyak ke dalam manajemen perkotaannya, ya maka fokus kita harus ke manajemen perkotaan. Itu pertama. Yang kedua, harus meningkatkan infrastruktur kota. Nah, sebenarnya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Bali, ya. Demikian juga pihak swastanya sekarang sudah berdiri yang namanya BDF, ya, atau lebih lengkap lagi namanya Bali Kerti Development Fund, ya. Nah, itu sebenarnya lembaga keuangan yang ngumpulin semua dana-dana Bali, ya, termasuk Jamkrida, Bank Pembangunan Bali lah, segala macam ya, ngumpul untuk membangun infrastruktur. Nah, salah satunya adalah nanti di Bali akan dibuat subway. Subway, iya. Ya. Yang pertama, fase pertama tuh dari bandara sampai dengan Central Park dulu, ya, dari Central Park nanti ke Mengwi dan selanjutnya gitu ya. Nah, itu aja perlu biaya yang besar dan Betul, nggak pasti. selesai dalam setahun. Pasti ya. nggak mungkin selesai setahun Betul. Belum lagi ada pertimbangan-pertimbangan budaya yang biasanya juga menjadi struggle ya, para pelaku wisata ya, di Bali ya. Ada aturan nggak boleh inilah, nggak boleh inilah. Betul. Makanya kenapa jalan tol di sini jarang gitu ya, karena nggak boleh katanya melewati 15 meter ya, tidak boleh melewati pohon kelapa dan segala macam ya. Tinggi bangunan. Terus kalau lewat air itu dianggap suci gitu ya. Nah, kemudian ada lagi struggle isu budaya yang menyangkut itu, sehingga memang agak perlu waktu untuk berdiskusi dan mengantisipasi hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita udah punya public transport seperti subway atau bahkan kalau perlu tram seperti di Barcelona atau di Venice gitu ya. Nah, itu mungkin lebih membantu supaya nggak umplek-umplekan semua di jalanan ya, semua pakai kendaraan pribadi. Betul. Ya, bahkan lucunya di Bali nih ya, kamu tahu jumlah motor di Bali berapa? 500-600 ribu. Ya, bukan cuma di Bali tuh, di daerah kota Bali aja. Oh, daerah kota. Ya, dan pasar 3,5 juta. Ya, motor. Tahu penduduknya berapa? 5 juta. Cuma 3 juta. 3 juta. Artinya apa nih? Populasi motor melebihi populasi manusia. Jadi ada satu manusia bisa punya motor lebih dari satu. Bener. Ya, karena mereka nggak melihat kalau disewain lebih bagus nih, gitu ya. Tapi tidak sadar itu menyumbang kepada kemacetan dan segala macam, sehingga kesannya menjadi over tourism gitu ya. Tapi kalau ini udah punya public transport misalnya ya, itu sudah ada Transdewata ya, dengan space yang sama tapi bisa ngangkut banyak orang ketimbang kamu pakai Alphard misalnya ya, yang disewakan yang cuman ngangkut 1-2 orang begitu ya. Jadi bikin macet lah. Benar. Ya, karena memang salah satu kelemahan dari Bali adalah infrastrukturnya. Ya, nah jadi kalau dua itu diperhatikan, saya rasa sih kondisi yang dirasakan seperti over tourism akan bisa berkurang dan bahkan bisa hilang gitu ya. Lalu yang kedua terkait sama podcast saya nih sebenarnya, ya, misi dari podcast saya.
ya, karena tadi ada kecenderungan kita udah sepakat bahwa wisatawan asing khususnya sekarang lebih menginvasi daerah pedesaan. Iya. Nah, yang saya takut justru terjadi kerusakan lingkungan di pedesaan. Betul. Iya Ya, sih. oleh karena itu kenapa saya mendukung misi untuk membuat desa-desa wisata itu tetap hijau lestari. Ya, jadi diberikan kesadaran buat para penduduk, pada masyarakatnya agar tidak ikut-ikutan seperti orang-orang kota yang kemudian mengubah sawah, ya, Iya. padahal lahan sawahnya dilindungi gitu, seperti Jatiluwih segala macam gitu ya, malah dibikinin villa, Iya. ya, malah bahkan dibikinin hotel gitu ya. Betul. Padahal desa wisata itu tidak boleh ada hotel, ya. Jadi kalau desa wisata itu ya pakai homestay, pakai rumah penduduk, ya, karena konsepnya ekonomi kerakyatan gitu ya. Kerakyatan. Nah, oleh karena itu yang harus diberdaya gunakan. Homestay itu adalah rumah penduduk yang dibuat menjadi Akomodasi tempat penginapan, pariwisata, betul. gitu. Nah, jadi harus diantisipasi juga supaya nanti udah rusak di urbannya, di daerah perkotaannya, ruralnya juga ikut-ikutan Ikut rusak rusak. karena semuanya jadi hotel, Iya. semuanya jadi macet, gitu ya. Semuanya jadi pada numplak di situ, gitu ya. Nah, ketika itu sudah jadi destinasi wisata, ya jangan lupa ada logistik, ya kamu harus perhitungkan tuh airnya dari mana, Betul. terus listrik. buangannya bagaimana, Iya, limbahnya waste-nya, bagaimana, betul. gitu ya. Waste management. Nah, betul. Ya, waste itu bukan cuma sisa sampah, tapi juga buangan manusianya sendiri, Betul, gitu. iya. Ya, jadi masalah kesehatan juga, gitu ya. Nah, kemudian logistiknya, ya, jadi tambah tuh. Kalau banyak wisman kan harus dikasih makan segala macam tuh. Iya, benar. Ya? Nah, Benar. yang kayak gitu-gitunya harus ditata dari sekarang, ya. Harus supaya juga tidak terlanjur rusak seperti di perkotaan. Nah, itu kira-kira yang harus dipikirkan sekarang. I Ya. see. Oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sharing-sharing bareng-bareng ya Oke. mengenai tentang kondisi Bali saat ini seperti apa dan mungkin apa yang bisa dilakukan untuk memberhentikan atau mungkin mencegah hal tersebut untuk terjadi. Saya dari perwakilan ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk sudah datang di narasumber kami. Dan bagi para penonton jangan lupa untuk mampir untuk mendengarkan podcastnya Bapak juga. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu lagi Pak. Halo, jangan lupa juga saksikan podcast kami khusus untuk Desa Wisata Hijau, ya, di podcast Dewiku. Tinggal di browsing aja di YouTube, ya. Oke, terima kasih Oke. Matthew. Terima kasih, Pak. kesempatannya. Iya. Jangan lupa harus jadi generasi penerus wisata hijau. Hijau. Oke, Baik. sip. Terima kasih. Thank you.